gak bawa tablet, bawa wadah ini apa? Oke, kali ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Buta di basecampnya di Batu. Tadi aku udah bangun dari jam 3, udah cuci baju dan lain sebagainya. Soalnya kemarin pulang kerja langsung badminton sampai malam dan nggak sempet buat packing buat ini juga. Jadi biar kalau udah pulang nanti nggak ada tanggungan dan biar langsung istirahat aja gitu sih. So tadi udah packing, beli logistik juga, dan ini udah jam 5, kita masih nungguin teman-teman buat berangkat. So mari kita lanjutkan perjalanan ini. Nah, ini kita waktu lagi packing sambil nungguin teman-teman yang mau ikut berangkat sih tadi. Tuh, carry gue udah keisi semua, tinggal punya temanku nih sambil nungguin dia. Oke. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Kini kita udah sampai base camp jam 8. Untuk meeting kita parkirnya di bawah. Tapi kalau selain meeting nanti harus ke atas sih langsung. Jadi ada parkirnya tersendiri. Lima. KTP 1 mas ya? Iya. Udah pernah ke Buta ini mas? Pernah. Jangan lupa sampai nggak turun mas ya? Iya mas. Sampai hati-hati, dalam arti kan cuaca ini agak hujan lah mas ya? Jaga sendiri lah mas, ini nggak Iya. pas yang apa? Camp dulu, break dulu. Jangan dipaksa, boleh kembali musim. Iya mas. Oke, ini tadi kita udah registrasi untuk ojeknya tadi per orang 20.000, terus registrasinya 15.000. Dan kayaknya lebih gampang sih karena cuma nyantumin nama ketua sama tinggal satu identitas saja. Ini kita udah start mulai dari jam 8 lebih ya. Udah estimasi mungkin sekitar 6 sampai 8 jam kalau mau sampai ke pos 4. Karena terus untuk summitnya mungkin besok pagi sih, subuh atau jam subuh, kalau memang mau ngejar sunrise sama cari lautan awan kalau beruntung ya. Soalnya kan musim hujan ya, jadi nggak tentu dan nggak mesti kita bakalan dapet itu semua. Semoga aja besok kita dapatkan cuaca yang cerah. Jadi pasti ini kalau di Gunung Buta bakalan ada 4 pos buat ke sampai nanti akhirnya ke puncak. Jadi untuk nah kita pos 1 itu ada pos ada warung-warungnya juga, sama ada mata air. Terus nanti kita lewat ke tanjakan PHP dari pos 1 ke pos 2 itu yang tanjakan. Kemudian pos 2 sampai pos 3 nanti yang lebih landai, cuma truknya lebih panjang. Kalau untuk yang
3 ke 4 itu tanjakan, cuma nggak sepanjang yang trek ke 1 ke 2. Nah itu yang keempat nanti kita bakalan ke Sabana, kita bakalan camp di situ, dan sumber airnya lebih gede di sana. Tuh. Nah, ini kita masih perjalanan ke pos 1. Untuk jalurnya masih sangat terbuka. Nah, kalau sedikit cerah gini sangat indah ya, dan nggak, tanjakannya mungkin nggak terlalu tajam sih untuk yang dari pos base camp sampai ke pos 1. Oke, kita lanjutkan sambil menikmati pemandangan ini, meskipun agak mengap-ngap ya, udah biasa sih. Oke, ini kita udah sampai di pos 1. Tadi udah berjalan sekitar 1 jam lebih, 8 menitan lah ya, karena kita kan start jam 8 ya. Nah, sini udah ada warung-warung sama musola untuk istirahat sih. Oke. Nah, ini di suasana pos 1. Lumayan luas dan enak buat istirahat sih. Oke, ini barusan berangkat dari pos 1 mau menuju ke pos 3. Salah, ke pos 2. Ini yang kita akan melewati, yang namanya tanjakan BHP. Jadi dia lebih menanjak dan agak memutar sih jalannya, makanya disebut tanjakan BHP. Ini yang bikin katanya mendaki kayaknya nggak sampai gitu. Ini untuk view-nya lebih ke rumput liar yang tinggi-tinggi khas hutan-hutan. Nah, ini untuk tanjakan BHP-nya setinggi itu, dan kita harus lalui. Tetap semangat. Oke, sini ada 2 percabangan ya, yang agak lebih landai sih yang sebelah kanan ya. Kalau mau yang cepat tapi lebih menanjak itu lewat yang sebelah kiri. Karena yang pertama udah pernah lewat yang dari kanan, aku mau coba yang ke ini akhirnya udah lewat dari tanjakan PHP, dan ini sangat melelahkan sekali. Kita udah berjalan dari pos 1 sampai ke atas tanjakan PHP ini udah 30 menit, 20 sampai 30 menit sih, dan it's totally perfect. Nah, sambil nungguin teman yang masih melewati cobaan tanjakan PHP ini, sama istirahat dan menikmati alam di sini. Tadi kalau kalian dengar suara motor itu fasilitas ojek yang disediakan oleh base camp Buta ya, Underman. Kita bisa ngojek kalau memang mau mempersingkat waktu, atau misalkan waktu kalian terbatas, kalian bisa ngojek dari sampai ke pos 1 ataupun pos 3. Per posnya itu sekitar 50.000 untuk yang jam-jam normal, jadi mungkin mulai pagi sampai sore ya. Tapi kalau udah lewat jam itu atau lebih malam, mungkin tarifnya lebih naik ya, karena emang bakalan jarang yang naik jam segitu. Nah, ini satu anggota kita udah sampai. Hah? Iya. Oke, ini kita lanjut. Tadi jam 11 kita udah sampai di pos 2 dan udah istirahat sekitar 30 menit. Ini kita udah jalan dari jam setengah 12 dari pos 2 menuju ke pos 3. Ini jalurnya
lebih nyantai aja sih, cuma nanti bakalan lebih panjang. Dan tetap vegetasinya sih rumput-rumput liar yang tinggi-tinggi ya. Itu semacam bonus panjang sih buat para pendaki ya. Mantap kali lah. Masalah kayak itu cok kaleng-kaleng. Oke, ini kita mulai memasuki hutan lumut. Hutannya sih udah sangat rapat ya, jadi agak dingin juga. Dan kalau misalkan malam pasti lebih gelap ya daripada yang pos-pos sebelumnya. Mungkin gelapnya sama kayak di tanjakan PHP tadi sih. Ini hanya bakalan masih lebih panjang sih di hutan lumut ini nanti. Oke, ini kalau kita udah memasuki hutan pinus atau cemara hutan, berarti kita udah hampir dekat sama pos 3. Ini kita udah jalan sekitar kurang lebih 1 jam sih. Jadi, sambil nungguin teman-teman yang masih ada di belakang. Ya, itu kayaknya depan udah pos 3 sih. Kita bakalan istirahat lagi di sana sebelum kita nanti bakalan nguras tenaga dari jalur pos 3 ke pos 4, karena itu tanjakan semua, jadi kita harus ekstra untuk tenaganya ya. Oke, ini kita di depan udah sampai ke pos 3. Kita mau istirahat di sana sambil nunggu teman-teman yang lain. Jaraknya mungkin nggak seberapa jauh sih sama teman-teman yang lainnya, jadi sambil isi tenaga. Ya aku aja dan ngomong gue. Oke, kita lanjut lagi, masih di hutan pinus. Kita baru lanjut dari pos 2, lanjut dari pos 3 mau ke pos 4. Ini start lagi jam 2 karena kita tadi emang niatnya istirahat lama di pos 3. Dan ini suasananya udah mulai mendung dan kabut udah mulai turun sih, jadi kita percepat aja. Ini dari pos 3 ke pos 4 lebih rapat lagi ya untuk belukar-belukarnya ini. Kan kadang kita kayak berasa melewati goa gitu. Tapi nanti agak naik lagi, lebih banyak ini pohon-pohon pinus. Ini kita udah lebih dari setengah jalan sih dari pos 3 sampai pos 4. Sambil menikmati kabut yang mulai turun. Biasanya kalau pas musim panas sih lihat ya untuk lautan awan, cuma ini karena musim penghujan jadi view-nya kabut. Ini kita udah sampai di vegetasi cemara hutan. Kalau kita udah sampai sini berarti kita udah semakin dekat ya menuju ke pos 4, karena setelah vegetasi cemara hutan ini dia akan nanjak terus, kita sampai di pos 4 atau sabana. Ini termasuk salah satu view yang aku suka dari hutan ini karena indahnya vegetasi cemara hutannya. Oke, ini kita hampir mau sampai di sabana. Ntar lagi depan kita itu udah spot favorit untuk para konten creator ya.
Tuh kita tinggal ke kanan, terus belok kiri lagi, naik dikit, kita udah sampai Sabana sih. Cuma ini emang dari tadi nggak banyak berhenti ya, jadi oke lah istirahat dulu di sini sebentar sambil ngisi tenaga sebelum kita lanjut. Dan habis ini sampai terus bangun tenda tidur ya. Oke, ini tadi dari pos 3 sampai ke sini udah sekitar 1 jam. Ini kurang 15 sampai 30 menit lagi sih. Karena estimasinya mungkin sudah sesuai sama estimasinya. Oke, ini aku mau lanjut. Ini adalah spot favorit para konten kreator sebelum terjadi kebakaran. Jadi beberapa bulan yang lalu sempat kebakaran dan lumayan sih ini ya. Jadi belum masih kelihatan bekas-bekas kebakarannya, tapi view-nya tetap the best ya emang di sini. Nggak heran emang kalau para konten kreator suka banget bikin konten jalan ke sini. Ya tetap hati-hati aja sih karena ini kiri kanan udah jurang sih. Ini untuk view-nya. Sebelah sana sebenarnya ada perbukitan gitu, cuma karena tertutup sama kabut jadi nggak seberapa kelihatan. Untuk view-nya. Yang saking the bestnya emang harus diabadikan sih kalau di sini ya. Nah, tetap harus hati-hati aja karena emang banyak batuan dan kanan udah jurang. Ini adalah salah satu taman Edelweiss yang masih tersisa yang nggak ikut kebakar ya ini untungnya. Cuma ini kayaknya nggak banyak yang mekar sih. Nah, depan itu kita udah di pos 4 atau Sabana. Nah, ini kita udah sampai di Sabana dan langsung disambut oleh kabut yang tebal. Sebenarnya mana, Man? Sebelah sana. Sebelah sana. Tahu. Ini aku udah akhirnya udah bikin tenda karena dan nggak sempet didokumentasiin karena emang buru-buru. Di depan udah mulai gerimis, jadi sebisa mungkin aku ngediriin tenda sebelum hujannya makin deras. Dan biar bisa istirahat lebih cepet aja sih. Tadi ya sekitar 1,5 sampai 2 jaman. Udah jam 4 sekarang. Kita tadi kan jam 4 kurang 1/4. Dan kita kan naiknya jam 2 ya tadi dari pos 3, jadi sekitar 1 jam 45 menit. Itu pun include sama udah ngediriin tenda. Sekarang kita tinggal istirahat saja dan menikmati gerimis di pos 4 atau Sabana. Waktunya kita minum kopi guys. Karena cuacanya emang syahdu banget untuk minum yang hangat-hangat. Akhirnya berhasil masak. Akhirnya kita makan dan kita langsung tutorial masak nasi di gunung, karena biasanya kita kalau nggak gosong ya nggak jadi, itu aja sih. Tapi ini alhamdulillah tuh airnya mateng dan kita bisa makan.
Halo, ini udah pukul 4 lebih seperempat atau 4.15 ya. Ini pagi ini kita mau summit ke puncak sambil berburu sunrise kalau kita dapat sih. Moga aja dapat sekalian sama lautan awannya. Tapi kalau nggak dapat ya udah sih. Yang penting kita udah sampai puncak dan menyelesaikan misi kali ini kita. Oke, ini kita mau summit dari jam 4.30. Ini mungkin estimasinya sekitar 30 sampai 1 jam sih untuk summitnya. Oke, ini aku udah sampai di puncak di sebelah sisi mana ya? Sisi kanan kalau dari plakat ya. Itu ada pohon-pohon cemara. Ada jalur nanti di situ aja. Ini adalah spot favoritku kalau kesini karena bisa dapat view yang lebih full dan nggak tertutup gitu. Udah jalan 30 menit dari pos 4 dan akhirnya sampai juga, dan untungnya sih dapat sunrise ya. Meskipun udah agak-agak telat sih, oke lah. Yang penting kita udah sampai sini, tinggal nunggu apakah nanti bakalan dapat lautan awan atau enggak, karena kita kelihatannya masih ini sih agak di bawah gitu awannya. Istirahat dulu, minum. Karena emang dari bawah nggak berhenti sama sekali dan nggak minum, nggak makan tuh. Ini adalah titik berat perjuangan ya. Nih di belakang aku masih belum ada orang. Kan tadi kayaknya nggak ada yang summit lebih awal ya. Rata-rata jadi jam 4:30 semua, jadi belum ada orang sama sekali. Oke, ini kita udah puas foto-foto di puncak, bikin konten di puncak, dan dari udah foto-foto juga di Sabana dan bikin konten di Sabana. Dan kita puas sih karena bisa dapat view macam-macam ya, mulai dari sunrise, kabut, pas cerah juga, jadi lebih inilah, lebih estetik.
Jadi kita bisa turun dengan tenang dan bahagia karena kita dapat apapun yang kita inginkan dari bawah. Oke. Oke, ini kita sudah selesai semua, udah selesai makan, udah packing tinggal pulang aja. Ini sekitar setengah 10, paling nanti kita bakalan istirahat lama di pos 1 sekitar mungkin 30 sampai 1 jam ya, baru turun ke base camp dan dilanjutkan sama pulang. Oke, ini karena udah kabut, kita mulai turun jam 10. Berharap sih nggak hujan ya, tapi kayaknya impossible. Wih.